jangan sampai kosong pikirannya, karena mereka gampang banget mempengaruhi kita kalau saat pikiran kita kosong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast horor kesayangan kita semua, Wani Angas dari channel Arsadri Fuad dulunya. Oke, Wani Angas kali ini akan sedikit membawakan kisah tentang pengalaman pribadi dari salah satu orang yang memberikan ceritanya ke Wani Angas, yaitu tentang kamar sebelah dari rumahnya. Jadi kisahnya itu sebenarnya dia udah sering, atau bisa dibilang hampir sering lah, bercerita tentang rumahnya yang agak angker, dimana banyak suara-suara dari kamar sebelah atau belakang rumahnya itu. Nah dia itu saat ada momen lah, kita ada tim Wani Angas sama dia lagi makan bareng, dia pernah sedikit bercerita tentang rumahnya yang horor itu. Lalu di kesempatan waktu yang lain dia bikin story di WA-nya kalau dia mendengar ada suara tangisan dari kamar sebelahnya. Akhirnya tim Wani Angas pun kepo ya, tanya dikit, ini opo, ada apa dengan rumahnya itu. Akhirnya dia mau cerita sedikit bahwasanya samping kamarnya itu kamar kosong, bisa dibilang seperti itu, yang sekarang nggak dipakai lagi, dan suara tangisan itu ada di samping kamar kosongnya tadi, samping kamarnya dia maksudnya, yang sekarang jadi kamar kosong itu. Lalu kan kita tanya, ternyata menurut pengakuan dia itu dulu adalah kamarnya bapaknya yang sekarang kosong, dan akses ke kamar sebelah itu adalah ya lewat kamar dia tadi. Nah kamar kosong itu kita tanyai dulu dipakai apa, nggak dijawab ya, nggak ada keterangan dulu dipakai apa, yang jelas dulu dipakai sebagai kamarnya bapaknya. Nah di situ ada suara-suara seperti tangisan wanita yang menangis, sering sekali ada suara seperti itu. Udah beberapa kali dia alami seperti itu, yang terakhir beberapa malam yang lalu saat Wani Angas tanyai, dan dia sedang bikin video kayak TikTok ya kalau nggak salah, dan tiba-tiba di belakangnya ada suara cewek nangis tadi. Nah kita tanyai juga, tim yang tanyai juga bahwasanya itu dia emang nggak ganggu ya, tapi sering kali memunculkan suara-suara tangisan seperti tadi, seperti wanita tangis seperti itu. Nah kita tanyai juga, tim yang gali-gali juga bahwasanya belum pernah ada gangguan lebih dari hanya tangisan itu. Hanya saja dia pernah mengalami ada sekelebat lewat putih seperti itu lewat di depan mata dia. Yang jelas Wani Angas juga bukan orang sakti yang bisa tahu itu apa yang ada di kamar si empunya ini yang bercerita. Yang pasti cuma suara wanita yang menangis, dan tim Wani Angas juga tidak bisa mengerti itu dulu dipakai untuk apa, karena memang si yang mengalami ini tidak mengakuinya, hanya bilang itu dulu kamar bapaknya, gitu aja. Jadi ya namanya suatu tempat pasti ya dipakai barengan lah sama makhluk yang lain. Sepertinya tempat rekaman Wani Angas yang ada di mana-mana ini juga kadang-kala saat bercerita gini juga Mimi juga agak takut ini. Kalau bercerita horor nanti yang lain juga ikut deket, ikut dengerin, ikut ikut bercerita. Yang jelas kan dimanapun kita berada, tetap waspada, tetap ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat pada Tuhan Yang Maha Esa, tidak melakukan hal-hal yang negatif, dan selalu fokus lah, selalu jangan sampai kosong pikirannya, karena mereka gampang banget mempengaruhi kita kalau saat pikiran kita kosong. Jadi itu aja sedikit cerita yang sebenarnya nggak menarik amat. Semoga aja ada yang mendengarin. Yang jelas Wani Angas
akan selalu tampil seminggu sekali paling enggak lah untuk menghibur kita berbagi kisah horor, entah itu dari orang-orang terdekat ataupun dari sekitar kita. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan Mani Angas, menghabiskan waktu dan kuota kalian. Ojo wani-wani yen kowe wedi, ojo wedi-wedi yen kowe wani, Wani Angas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, thank you.